Shalom, dimanapun Anda berada pada hari ini, kita berjumpa lagi di dalam renungan tengah minggu yang saya beri tema Ayah berbuat salah, anak menanggung akibat. Ketika Raja Asyur berniat menyerbu Yehuda, Hizkia yang ketakutan tidak meminta perlindungan Tuhan. Tuhan bertindak menolong Hizkia sesudah Hizkia merasa terpojok dan bersandar penuh kepadanya. Tindakan awal seorang pemimpin pada awal memerintah sangat menentukan hasil selanjutnya. Seluruh mata dunia memandang Presiden Amerika pada waktu itu yang bernama Barack Obama. Dalam 100 hari pertama ia bertugas sebagai presiden, karena itu sangat menentukan nasib negara selanjutnya dan seluruh bangsa Amerika pada saat itu. Prioritas utamanya adalah melakukan penggelontoran paket stimulus pertumbuhan ekonomi sebesar 800 miliar US dollar, setara 10.000 triliun rupiah, dan penutupan penjara Guantanamo Bay di perbatasan Kuba. Kita akan belajar dari sumber yang tak bisa keliru, firman Tuhan tentang pemerintahan seorang raja yang merupakan keturunan Raja Daud. Ia adalah seorang yang masih sangat muda bernama Hizkia, Raja Yehuda. Pada masa pemerintahannya, keadaan negara terpuruk dan porak-poranda akibat kekeliruan yang dilakukan oleh para pendahulunya, yaitu ayahnya sendiri yang bernama Raja Ahaz. Kerajaan Yehuda terpuruk secara rohani, politik, ekonomi. Saat itu mungkin sangat mirip dengan keadaan kita hari ini. Segala hal yang dilakukan pemimpin kita akan menjadi penentuan bagi kita untuk mengalami sebuah pemulihan. Dalam setiap usaha yang dimulai Hizkia untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Mari kita melihat firman Tuhan dalam kehidupan seorang raja bernama Hizkia. Dalam bahasa Ibrani, Hizkia berarti Tuhan yang membuatnya menjadi kuat. Keadaan negara selama pemerintahan Hizkia memang tidak baik, dan ini adalah akibat perbuatan ayahnya, Ahaz. Alkitab menceritakan kisah Hizkia ini di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-29, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Di sana diceritakan Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya pada mereka, "Dengarlah, hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarlah kecemaran dari tempat kudus." Sementara di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-31 ayat yang ke-20 sampai 21 mengatakan demikian. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanan terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Keadaan Hizkia mirip dengan keadaan kita hari ini. Kesalahan para pendahulunya berdampak bagi kita hingga sekarang. Raja Ahaz, ayah Hizkia, tidak melakukan apa-apa yang benar di mata Tuhan. Bahkan ia mengambil perak dan emas
yang terdapat di dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja yang merupakan cadangan devisa dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Ia juga merampas barang-barang dari rumah-rumah para pemimpin dan menyerahkannya semuanya kepada musuh Raja Asyur. Keadaan ekonomi saat itu sangat tidak baik. Tidak berhenti sampai di situ. Di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-23 dikatakan di sana, ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkannya. Ia berpikir yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada mereka lah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga. Ahaz mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Tuhan dan menghancurkannya. Mezbah di rumah Tuhan digantikan dengan mezbah dewa Asyur. Tindakannya ini sangat menyakiti hati Tuhan. Apa yang terjadi di kemudian hari? Semua perbuatannya itu tidak menguntungkan baginya. Ia mati, tetapi dikubur di pekuburan orang biasa, bukan di pekuburan raja-raja Israel pada saat itu. Ia ditolak rakyatnya dan ditolak oleh Tuhan. Perbuatan Ahaz yang tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan berdampak besar bagi keadaan negara selama pemerintahan Hizkia anaknya. Mungkin keadaan Anda seperti yang dialami Hizkia, namun untuk mengalami penggenapan secara tiba-tiba, Hizkia tidak hanya diam dan nongkrong, duduk-duduk paksa. Ia bertindak. Tuhan pasti menunjukkan campur tangannya kepada kita, asal kita juga bersedia dibentuk dan bekerja sama dengan Dia. Tuhan tidak ingin bekerja sendirian. Ia ingin bekerja sama dengan kita. Ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Ia tidak semata-mata menyembuhkan, tetapi menyuruh orang lumpuh itu untuk bangun, mengangkat tilam, dan berjalan. Setelah orang lumpuh itu mengerahkan kehendaknya dan seluruh kekuatan tubuhnya untuk berdiri, ia mengalami mujizat. Cara kerja Tuhan selalu didasarkan pada kerjasama antara firman-Nya dan manusia. Hizkia bertindak dan Allah pun memulihkan keadaan negerinya. Mujizat bukan magic. Magic juga bukan mujizat. Tuhan melakukan mujizat, bukan juga sekadar surprise. Penggenapan secara tiba-tiba adalah penggenapan atas janji Allah secara tiba-tiba. Jadi bukan bermula tidak ada apa-apa, melainkan bermula ada apa-apa, yaitu firman Tuhan dan janji Tuhan. Mungkin saudara pernah mendapat janji Tuhan yang diucapkan 25 tahun yang lalu, atas 10 tahun yang lalu, atas hidup saudara, atas keluarga saudara, atas usaha, atas juga pelayanan Anda. Percayalah hal itu bisa terjadi tahun ini juga di dalam kehidupan saudara dengan saya. Jadi, bukan terjadi tanpa ada dasar apa-apa. Dasar terjadinya adalah janji Tuhan. Anda pasti juga menginginkan hal ini, mengalami penggenapan janji Tuhan secara tiba-tiba. Mari kita hidup sesuai dengan perintah firman Tuhan. Jangan sampai keturunan kita menanggung dampak buruk perbuatan kita sekarang, seperti yang diterima oleh Hizkia dari Ahaz ayahnya. Mari kita belajar langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Hizkia. Lakukan apa yang benar. Hizkia sadar bahwa kondisi buruk di Yehuda pada zaman Ahaz ayahnya disebabkan karena Yehuda meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, Hizkia mengadakan pembaharuan dalam hal ibadah. Lakukan apa yang benar. Demikian yang dilakukan oleh Hizkia. Apa bedanya dengan lakukan apa yang baik? Baik atau tidaknya, suatu hal itu bersifat relatif. Artinya masing-masing mempunyai pandangan dan standar yang berbeda-beda. Relativisme inilah yang akhirnya menjadi permisif
bagi sebagian orang untuk memandang baik suatu tindakan bagi kebanyakan orang yang tidak baik. Hal ini membentuk kultur budaya yang berbeda-beda di berbagai tempat dan komunitas. Misalnya perihal eutanasia. Ada sebagian orang yang memandang bahwa eutanasia manusia atau menyuntik mati orang yang sakit adalah tindakan yang baik karena tidak memperpanjang penderitaan si sakit. Namun, ada juga yang tidak sependapat. Oleh karena itu, daripada memegang prinsip, lakukanlah apa yang baik. Lebih baik kita berprinsip, lakukanlah apa yang benar. Lakukanlah hal-hal yang benar. Prinsip firman Tuhan menjadi ukuran atas kebenaran ini. Kultur budaya kita berbeda. Sebagian anggota masyarakat Mesianik, kita harus memahami bahwa standar kultur budaya kita sangat tinggi. Jadi, jika ditanya tentang menggugurkan kandungan itu baik atau tidak, Anda tidak boleh menjawab, tergantung. Kerajaan Allah pun memiliki kultur sendiri. Sebagian perwakilan kerajaan Allah, perilaku kita menjadi sorotan. Orang-orang siap menyeraki kita jika kita tidak berperilaku sebagaimana kultur dan budaya kerajaan Allah. Apabila kita mencuri waktu seperti yang lain, memakai telepon kantor untuk berpacaran, memakai internet kantor untuk nonton blue film, bagaimana orang percaya bahwa kita berasal dari sorga? Akan tetapi Hizkia melakukan apa yang benar seperti Daud, bapa leluhurnya. Salah satu berkat terbesar dalam satu keluarga apabila para pemimpin, ayah bisa berkata, ikutlah aku seperti aku mengikuti Kristus. Namun sayangnya kebanyakan dari para pemimpin berkata, jangan ikut saya, lihat Yesus. Jangan lihat saya banyak kesalahannya. Tidak demikian halnya dengan Hizkia. Ia melakukan apa yang benar seperti Daud, bapa leluhurnya. Orang lebih mudah meniru apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Orang lebih mudah meniru tindakan kita daripada perkataan kita. Karena itu, marilah kita seperti Hizkia yang melakukan apa yang benar sesuai dengan perintah Allah, sehingga orang lain lebih bisa melihat Allah dalam kehidupan kita. Berbeda dengan Hizkia, ketika menghadapi krisis di negaranya, sejak awal ia menjadi raja, ia menempatkan hal utama sebagai prioritas. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Dr. Stephen Covey. Dikatakan di dalam salah satu bukunya, Fasting Fast, ibarat mengancing baju. Jika dari awal kita memasukkan kancing yang salah, semua kancing berikutnya pun pasti akan salah. Kancing pertama harus dimasukkan pertama kali di lubang yang pertama. Demikian pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal yang utama harus menjadi yang terutama. Apa hal pertama yang dilakukan oleh Hizkia di dalam masa pemerintahannya sebagai raja? Dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ketiga disebutkan, pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Hal pertama yang ia lakukan adalah menguduskan kembali rumah Tuhan dan mengeluarkan kecemaran dari rumah kudus Tuhan. Nenek moyang mereka telah berpaling dari Allah dan tidak setia kepadanya. Oleh karena itu Hizkia melakukan pembaharuan dalam hal ibadah. Bahkan ia mengumpulkan para imam dan orang-orang Lewi dan memerintahkan mereka untuk menguduskan diri mereka. Inilah hal yang benar di mata Tuhan. Jadi hal pertama yang kita lakukan atau prioritas kita memegang
peranan penting bagi hidup kita saat ini dan selanjutnya. Hal pertama adalah menjaga yang terutama tetap menjadi yang terutama. Menetapkan hal yang seharusnya diutamakan dalam kehidupan adalah sangat penting karena hal yang kita anggap sebagai yang terutama. Itulah yang akan menjadi goal atau target tujuan hidup kita, sekaligus menjadi ukuran kesuksesan bagi kita semua. Menurut saudara, siapakah yang paling sukses di dunia ini? Untuk menjawab pertanyaan ini jelas perlu ada ukuran parameter kesuksesan tersebut, kan? Bagi para pengusaha, salah satu ukuran kesuksesan adalah banyaknya atau luasnya jaringan bisnis yang berhasil ia bentuk. Jadi jika ukuran yang dipakai adalah banyaknya jaringan yang ada, siapa orang yang paling sukses di dunia ini? Jawabannya sangat mudah tentunya. Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Jumlah populasi kelompok pengikut Kristus kurang lebih 2 miliar manusia di atas muka bumi ini. Pengusaha mana yang memiliki network lebih dari 2 miliar manusia? Network yang dibangun oleh Tuhan Yesus ada di mana-mana. Ada di desa-desa, ada di hutan-hutan, bahkan di puncak-puncak gunung pun ada. Mereka tidak memusingkan diri dengan persoalan-persoalan ekonomi. Prioritas mereka adalah tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, seperti yang ditulis di dalam Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-33. Inilah hal yang harus kita lakukan. Menempatkan hal yang utama sebagai prioritas utama, yaitu menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kuduskan dirimu. Kuduslah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Perintah dari Tuhan yang kedua tertulis di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-5, di sana dikatakan demikian. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarlah kecemaran dari tempat kudus. Kuduskan dirimu. Apa arti kata kudus? Kudus berarti dipisahkan untuk dipakai oleh Tuhan saja. Saya ilustrasikan sebagai berikut. Di rumah saya ada banyak gelas, tetapi ada 2 gelas yang tidak boleh digunakan oleh tamu. Gelas saya dan gelas istri saya. Gelas itu disucikan, artinya dihususkan, hanya boleh digunakan oleh kami berdua. Dalam kitab Yosua pasal yang ke-3 ayat ke-5, Tuhan memberikan satu rahasia cara mengalami mujizat Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-5, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan Yeriko dihancurkan. Namun sebelum Yeriko dihancurkan, mereka yang belum pernah disunat harus disunat. Disunat artinya membuat covenant, membuat perjanjian dengan Tuhan. Kita adalah umat perjanjian. Kekuatan kita bukan perbuatan baik kita. Kekuatan kita adalah perjanjian dengan Tuhan. Orang yang memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan akan memelihara hubungan yang harmonis pula dengan istrinya. Begitu pula dengan sesamanya. Oleh karena itu, kita harus menjalin hubungan yang harmonis terlebih dahulu dengan Tuhan dan mengasihinya. Setelah kita mengasihi Tuhan, barulah kita bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk itu, satu langkah yang harus kita lakukan adalah menguduskan diri kita. Kita harus menguduskan diri karena besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kita. Sebagai contoh, seorang pemuda yang pernah jadi gay, ia seorang pesinetron. Ketika ia datang kepada seorang psikolog, dan psikolog berkata, kamu gay.
belum apa-apa sudah dicap gay. Kamu gay dan tidak salah. Kamu memilih. Kamu mau jenis kelamin apa? Mau pria atau wanita? Silakan pilih. Itu tidak salah. Tidak salah sama sekali. Tetapi saya kira kamu lebih cocok jadi wanita. Ia adalah seorang laki-laki ganteng. Tetapi oleh psikolog Kristen ini, ia disarankan untuk memilih jenis kelamin. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang ketiga. Ketika psikolog itu berkata, kamu gay, berarti ada jenis kelamin yang ketiga. Berapa banyak Anda yang percaya bahwa Tuhan tidak bodoh? Firman telah jelas mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia hanya dua jenis kelamin, pria dan wanita. Dia tidak pernah menciptakan manusia di antara keduanya. Selama 10 tahun lebih, laki-laki ini meninggalkan ayahnya ke Jakarta. Dan selama 12 tahun, hubungan dengan ayahnya terputus. Ia berdoa dan berkata kepada Tuhan, aku membutuhkan ayahku. Ajaib Tuhan itu. Secara mendadak setelah berdoa, tiba-tiba tidak lama kemudian ayahnya muncul di hadapannya. Ayahnya seorang yang berkepribadian keras. Ayahnya menjemput dia di Bali. Dan ibunya beserta dengan adiknya. Waktu dia pulang, ia diantar ayahnya naik mobil. Luar biasa Tuhan itu. Mujizat bisa terjadi. Kenapa? Karena ia memilih untuk menyucikan diri. Ia tidak mau lagi berkumpul dan bergaul dengan teman-teman yang lamanya, yang pernah menyeretnya ke dunia nista, ke pergaulan yang buruk. Ia keluar dan mau menjadi saksi Tuhan. Rick Warren menulis buku yang menjawab pertanyaan banyak orang. Mengapa saya ada di dunia ini? Siapa saya? Saya berasal dari mana? Berapa banyak saudara sudah membaca buku karyanya yang berjudul The Purpose Driven Life? Buku itu dicetak 30 juta eksemplar dan memengaruhi banyak orang. Rick Warren sangat dibenci oleh orang-orang gay, sebab dialah yang menggerakkan orang Kristen untuk menolak usulan undang-undang yang melegalkan same-sex marriage di California. Di California saat itu same-sex marriage hampir saja disetujui. Namun di beberapa negara bagian Amerika sudah disahkan peraturan tersebut dan telah terjadi perkawinan bukan antara Adam dan Hawa, melainkan antara Adam dan Steve. Ngeri kali. Demikian juga perkawinan wanita dengan wanita. Peradaban manusia mencapai usia 6.000 tahun. Dan selama itu hingga sekarang, peradaban kita tetap tidak bisa menerima same-sex marriage dan keberadaan kaum gay. Yang lebih luar biasa dari Rick Warren adalah 90% penghasilannya dipakai untuk mengalahkan kebodohan. Jumlah tersebut jelas bukan jumlah yang sedikit. Mari kita hitung. Seandainya dalam satu buku ia menerima $10 dari 30 juta eksemplar buku, ia mendapatkan $300 juta. Jumlah itu kurang lebih setara dengan 3,4 triliun rupiah. Di samping itu, Rick Warren adalah seorang yang sangat sederhana, ramah, dan sangat rendah hati. Kesederhanaannya terlihat salah satunya dari caranya berpenampilan yang hanya mengenakan celana jeans biasa dan kemeja lengan pendek. Dengan memilih Rick Warren sebagai pendeta yang berdoa pada acara inaugurasi sebagai seorang presiden di dalam pelantikan Barack Obama waktu itu sebagai presiden Amerika, Barack Obama melakukan sesuatu yang benar. Ia mencari hamba Tuhan yang diurapi. Ia tidak mau upacara-upacara omong kosong karena tidak ada gunanya. Tetapi dengan menyebutnya blessing of God,
Semua orang pasti mengerti dan membutuhkan. Demikian juga dengan Hizkia. Ia membuka pintu rumah Tuhan. Rumah Tuhan bukan gedung gereja. Rumah Tuhan juga bukan bait Allah yang ada di Yerusalem. Rumah Tuhan adalah tubuh saudara dengan saya. Rumah Tuhan adalah jemaat. Karena itu kita harus menguduskan diri. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatannya yang ajaib di antara kita. Kesimpulan, biarlah kita selalu melakukan apa yang benar dan hidup kudus di hadapan Allah, agar anak cucu kita dapat menikmati hasil yang baik dari Tuhan atas segala kebenaran yang telah kita buat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami bersyukur untuk renungan yang kami telah dengar. Kami minta kekuatan Allah terjadi dalam kehidupan kami. Semua apa saja yang menjadi keluhan dalam hidup kami percaya hari ini kami boleh melihat kebenaran yang menguatkan dalam kehidupan perjalanan kami. Kami yakin dan percaya rumah tangga kami, rumah tangga penuh dengan kebahagiaan. Kami pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kami pasti juga akan melayani Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami bersyukur dan berdoa. Kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.